lewat pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Bapak Joneganda dan Pak Kevin telah memberikan bantuan kepada pelaku-pelaku UMKM dan koperasi berupa yang menjadi tugas berat juga adalah bagaimana merangkul anak-anak muda ini ya, Pak Kadis, untuk bisa terjun ke dunia usaha kecil menengah gitu. Strategi dan caranya itu bagaimana dari Pertama dinas? kita buka, contoh kita buka secara online ini masalah pendaftaran UMKM lewat OSS. OSS. Baru nantinya mereka akan mendapatkan pelatihan-pelatihan. Apakah Dinasker Kop UKM ini memberikan pekerjaan kepada masyarakat? Itu biasa pertanyaan yang sering muncul di kalangan masyarakat. Boleh mungkin dijabarkan pandangan dari Pak Kadis itu seperti apa? Iya, ini pertanyaan yang menarik. Halo Pak Kadis, selamat datang di podcast Kominfo Bacerita Minut, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Edwin Ombu, Esos MSI. Halo. Halo Pak Kadis, selamat datang. Gimana kabarnya pagi hari ini, Pak? Wah, baik-baik dan puji Tuhan sehat. Tetap semangat ya. Wah, di tengah rutinitas kerja di Dinas Tenaga Kerja Kop dan UKM yang cukup padat, tapi memberikan waktu kesempatannya untuk Bacerita Minut bareng Tasya hari ini. Terima kasih sebelumnya Pak Kadis. Ya. Kalau secara umum soal tenaga kerja, koperasi dan UKM sudah banyak dan sudah sering didengar ya oleh masyarakat Minahasa Utara, tidak asing lagi begitu. Tapi di sini Tasya pengen tahu dan masyarakat Minahasa Utara secara keseluruhan pengen tahu lagi lebih dalam, lebih banyak lagi mengenai Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM ini, di mana tugas pokok dan fungsi atau tupoksi dari dinas ini seperti apa sebenarnya Pak Kadis? Oke, baik. Memang sesuai dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2023 yang baru-baru ini tentang susunan kedudukan, tupoksi dan tata kerja organisasi perangkat daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Dinas Tenaga Kerja, dulunya Dinas Tenaga Kerja, sekarang berubah menjadi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM. Jadi 3 bagian ya, Iya. Pak Kadis? Tadinya cuma tenaga kerja, sekarang jadi 3 bagian. 3 bagian, berarti kita mempunyai 2 kiblat ke kementerian. Oh, regulasinya jadi 2 ya, kementerian. Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Koperasi dan UKM. Di provinsi juga kita seperti itu, ada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Dinas Koperasi dan UKM provinsi. Nah, kita punya 2 kiblat di pusat maupun di provinsi. Nah, kita mempunyai tugas dan fungsi pokok, yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah dengan tugas perbantuan di bidang tenaga kerja, koperasi, dan UMKM, UKM. Oke. Yang menjadi tugas pokok kita. Nah, selama Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM ini menjadi satu kesatuan ya, dan akhirnya di dalam mendukung visi dan misi Wakil Bupati dan Bupati Kabupaten Minahasa Utara di masa kepemimpinan yang kurang lebih sudah berjalan 2 tahun lebih ini, begitu ya Pak Kadis. Program kerja yang sudah dilakukan apa aja itu? Baik, di pemerintahan JGKWL ini, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi UKM ini, kita punya 3 bagian. 3 punya bagian. Sebetulnya 1 sekretariat, 1 bidang koperasi UKM itu sendiri, dan kemudian bidang hubungan industrial dan BPJS Jam Sostek, dan bidang pelatihan dan penempatan kerja. Nah, 3 bidang ini punya tugas dan fungsi pokok sendiri-sendiri yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, di bidang koperasi dan UMKM, lewat pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Bapak Joneganda dan Pak Kevin telah memberikan bantuan kepada pelaku-pelaku UMKM dan koperasi berupa bantalan-bantalan kepada pelaku-pelaku UMKM
dalam bentuk barang untuk meningkatkan kualitas UMKM itu sendiri. Jadi UMKM di Minahasa Utara akan dicoba untuk ditingkatkan menjadi UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Naik kelas. Ya. Nah, dan salah satu program yang paling adalah orang muda UMKM. Orang muda UMKM. Orang muda UMKM. Jadi sekarang kan biasanya UMKM itu dimonopoli oleh emak-emak. Emak-emak ya, kebanyakan emak-emak, betul. Nah, kita mau merubah itu agar supaya emak-emak ini di era globalisasi, digitalisasi ini, yang pelaku-pelaku UMKM ini sekarang jadi orang-orang muda. Jadi orang-orang muda. Orang-orang muda. Dan sekarang sudah banyak pengusaha-pengusaha muda di UMKM yang coba naik kelas dan sudah berhasil. Nah, yang menjadi tugas berat juga adalah bagaimana merangkul anak-anak muda ini ya, Pak Kadis, untuk bisa terjun ke dunia usaha kecil menengah gitu. Strategi dan caranya itu bagaimana dari Pertama Dinas? kita buka, contoh kita buka secara online ini masalah pendaftaran UMKM lewat OSS. OSS. Baru nantinya mereka akan mendapatkan pelatihan-pelatihan, mereka dapatkan semacam arahan-arahan sehingga secara administrasi mereka sudah punya UMKM itu sendiri, punya produk dan punya jualan. Nantinya ketika mereka punya produk dan punya jualan, kita arahkan lagi mereka agar supaya mereka mendapatkan izin untuk proses daripada penjualan itu. Contohnya izin kita bikin kerjasama dengan Dinas Kesehatan, PT TSP, untuk mendapatkan PIRT. Ini nomor pangan industri rumah tangga. Yang nantinya ketika dia punya nomor pangan industri rumah tangga ini, dia bisa menjual online ke seluruh Indonesia. Oh oke, harus memenuhi juga salah satu syarat PIRT ini ya. Jadi dari 3 bagian ini, baik itu tenaga kerja, kemudian koperasi dan UKM ini, programnya terfokus ke 3 bidang ini semua berjalan ya selama kepemimpinan JGKWL ini, Pak Kadis. Yang menjadi banyak pertanyaan muncul di masyarakat karena berbicara mengenai tenaga kerja, Pak Kadis. Apakah Dinasker UKM ini memberikan pekerjaan kepada masyarakat? Itu biasa pertanyaan yang sering muncul di kalangan masyarakat. Boleh mungkin dijabarkan pandangan dari Pak Kadis itu seperti apa? Iya, ini pertanyaan yang menarik karena sering ditanyakan kepada kita di Dinas Tenaga Kerja dari masyarakat, terutama tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, sering bertanya, kenapa Dinas Tenaga Kerja apakah memberikan pekerjaan kepada masyarakat? Nah, seperti pertanyaan Tasya tadi. Tentunya saya akan menjawab secara langsung memang tidak. Tidak memberikan pekerjaan secara langsung kepada masyarakat. Tetapi secara tidak langsung, Bapak Bupati, Bapak Jone, banyak program yang diberikan di Dinas Tenaga Kerja untuk pertama melatih, membina, dan memberikan program-program untuk membuka perluasan kesempatan kerja dan memberikan bursa kerja kepada masyarakat. Contoh kecil, kita punya program yang namanya CPMI, Calon Pekerja Migran Indonesia. Artinya bahwa lewat pemerintah Bapak Jone Ganda ini memberikan kesempatan kepada tenaga-tenaga kerja muda yang ada di Minahasa Utara. Supaya dorang ketika dorang mau cari kerja ke Jepang, khususnya ke Jepang, Malaysia, Singapura, Korea, dan terakhir ke Jerman. Oh wow, ke Jerman juga ya. Kita akan menggandeng LPK-LPK yang ada, yang punya jalur resmi dengan negara-negara tersebut untuk melatih tenaga-tenaga kerja ini. Melatih tenaga-tenaga kerja ini. Jadi sebetulnya kalau seperti Pak Kadis bilang tadi, secara tidak langsung tidak memberikan pekerjaan ya. Secara langsung tidak memberikan pekerjaan, tapi secara tidak langsung pemerintah memfasilitasi begitu ya. Ibarat kalau orang Manado bilang, pemerintah sok kasih akang belanga ini, kurang masyarakat yang mau memasak sendiri begitu. Jadi ini yang sebenarnya harus disadari, pemahaman oleh masyarakat untuk memanfaatkan seluruh fasilitas juga yang sudah diberikan oleh pemerintah begitu ya Pak Kadis ya? Iya, memang benar. Oleh sebab itu kebanyakan yang kerja ke luar negeri itu adalah kerja lewat orang dalam tanda kutip.
bahwa dia punya saudara, dia punya kenalan yang sudah bekerja di luar negeri dan merekrut mereka. Sehingga yang ditakutkan adalah ketika ada permasalahan dengan pekerjaan, tentunya pemerintah tidak bisa mengkontrol dia ketika ada masalah dan tidak akan memberikan perlindungan dia ketika dia bermasalah dan dipulangkan ke negara. Tapi ketika dia kerjasama dengan pemerintah daerah, maka akan jadi kerjasama G2G dengan negara. Apabila kita mengirimkan tenaga kerja yang dilatih, yang memenuhi syarat, dan tentunya sesuai dengan prosedur hukum yang ada antara negara-negara. Sehingga ketika dia terkendala dengan masalah, pemerintah kita juga bisa mengamankan beliau, mengamankan calon tenaga kerja yang berada di luar negeri itu. Relasi juga dari pemerintah negara antar negara ini ya yang harus dimanfaatkan juga oleh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Nah, terkait dengan persiapan tenaga kerja ke negara luar atau tenaga kerja asing yang Bapak jelaskan barusan, itu persiapan atau peran yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja KOP UKM yang ada di Minahasa Utara untuk mempersiapkan tenaga kerja ini apa saja, Pak? Pertama kita menggandeng LPK yang ada. Jujur saja di Minahasa Utara ini lewat kerjasama Bapak Bupati dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Menteri, beliau langsung ke Ibu Menteri. Dan jujur saja kita harus bersyukur karena di Minahasa Utara, di Provinsi Sulawesi Utara di 15 kabupaten cuma Minahasa Utara yang mendapatkan 4 BLKK. Balai Latihan Kerja Komunitas. Di 15 kabupaten kota di Sulut cuma Minahasa Utara, Pak? Dapat 4. Dapat 4. Dapat 4 loh. 2 di Likupang dan 2 di Air Madidi. Ya, dengan jurusannya masing-masing. Di Air Madidi ada jurusan Tata Boga dan jurusan Pengelasan. Di Likupang ada desainer komputer dan tata boga, sehingga pelatih-pelatihan itu bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja Minahasa Utara agar nantinya apabila mereka kerja di dalam negeri maupun luar negeri mereka sudah siap. Dan pemerintah Bapak Bupati ada juga yang beliau lobby ke pemerintah pusat dan kita mendapatkan satu balai latihan kerja yang bersifat terbesar di Indonesia Timur. Dan sudah meningkat, bukan lagi balai latihan kerja, tapi balai vokasi. Balai vokasi. Jadi sudah lebih tinggi lagi. Diadakan di Binut. Mungkin tahun ini, tahun depan, sudah akan persiapan pembangunan. Dan dia akan membawahi seluruh BLK yang ada di Indonesia Timur. Dan menarik sekali. Menarik sekali, ini juga merupakan hasil kerja keras, gerak cepat untuk mendobrak ke pemerintah pusat dari kepemimpinan Bapak Bupati saat ini ya. Karena tidak mudah juga untuk mendapatkan balai latihan ini tidak ya. Mudah, bahkan mudah. Sampai 4 loh sampai di Minahasa Utara. Luar biasa. Nah, kalau kita berbicara mengenai tingkat pengangguran Pak terbuka atau TPT yang ada di Minahasa Utara, Tasya melihat data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini dari tahun 2020 sampai 2023 trennya terjadi kenaikan dan penurunan ya Pak Kadis ya. 2020 angkanya 7,88. Kemudian di 2021 justru naik karena mungkin juga pandemi ya Pak. 8,12, sementara di tahun 2022 turun lagi ke angka 7,09. Mungkin bisa Pak Kadis jelaskan tren tingkat pengangguran terbuka di Minahasa Utara ini di 3 tahun terakhir. Jadi kita harus tahu bahwa ini pengangguran terbuka ini memang selain tenaga kerja yang ada di Minahasa Utara yang kemarin kena pandemi, sehingga perusahaan-perusahaan banyak yang mengurangi tenaga kerjanya, itu juga sangat mempengaruhi. Namun sekarang ini memang sudah mulai membaik dan para perusahaan-perusahaan sudah kembali aktif dan calon-calon pun kita lihat bahwa terakhir itu kita sudah mulai turun. Tapi tentunya dengan adanya kenaikan penurunan ini tentunya kita harus lebih jeli lagi dari pemerintah kita, terusnya dinas kita, bahwa kita harus lebih sikap lagi bahwa
kita itu punya calon tenaga kerja yang belum dalam tanda kutip belum menerima pekerjaan. Oke. Jadi oleh sebab itu sekarang ini saya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Minahasa Utara. Jadi perusahaan di Minahasa Utara itu perlu diketahui jumlahnya itu sekitar 347 perusahaan ya. Perusahaan yang ada di Minahasa Utara, yang tentunya sebagian dari mereka sudah punya kerjasama karena PKWT-nya ada dengan kita. Kita coba kepada mereka untuk bikin MOU, dan sudah berapa yang tanda tangan MOU dengan pertama, apabila ada lowongan pekerjaan, dibukanya lowongan pekerjaan, mereka akan masuk ke kita, akan melaporkan ke kita, sehingga kita akan melaporkan kepada masyarakat lewat kita punya website, kita punya FB, punya media sosial, untuk menyampaikan itu kepada masyarakat bahwa perusahaan itu ada buka lowongan pekerjaan. Oh, okay. Ya, seperti itu, pertama itu. Kemudian kita juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan itu, pertama apabila terjadi pengurangan agar supaya permasalahan itu diselesaikan secara intern dulu dengan kita. Kemudian apabila juga ada nantinya ada mau dibuka lowongan lagi, itu prioritas orang Minahasa Utara ya. Itu berarti juga merupakan upaya ya yang upaya dilakukan untuk menekan begitu ya angka atau tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Selain itu tadi juga Bapak bilang harus lebih sigap dan lebih jor-joran lagi ya untuk digenjot program-program yang sudah dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja ini. Selain itu, apalagi solusi dan rencana yang akan dilakukan ke depannya oleh Disnaker Kop UKM dalam membantu menangkal angka pengangguran di Minahasa Utara ini? Oh, baik, ya seperti yang kita lihat di sebelah kanan dan belakang kita ini, kita punya yang namanya satu inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan judul ini Pak One. Pak One ini artinya apa nih Pak Kadis? Pelayanan administrasi antar kerja secara online. Oke, pelayanan administrasi antar kerja secara online ya Pak. Jadi biasanya di Kabupaten Minahasa Utara itu calon tenaga kerja itu sebelum mereka bekerja, sebenarnya dalam tanda kutip mereka itu punya SIM, harus cari SIM. Tenaga kerja harus ada SIM sendiri ya Pak ya? Nampaknya itu kartu AK1 atau sering disebut dengan kartu kuning. Kartu kuning ya kalau di tenaga kerja sebetulnya. Sekarang ini yang jadi masalah adalah saudara-saudara kita yang ada di Likupang, di Wori, dan di pelosok, yang ketika mereka datang ke Dinas Tenaga Kerja, mereka memerlukan waktu yang begitu lama, 1 hari, dan punya harus mengeluarkan kos yang begitu banyak agar supaya mereka boleh mendapatkan ini kartu tenaga kerja ini. Kami berinovasi agar supaya kami akan membuatkan link, dan sekarang ini masih dalam tahapan WA. Jadi syarat-syaratnya sudah ada, apa semuanya sudah ada, sehingga mereka boleh mendapatkan keterangan daripada bagaimana mendapatkan kartu ketenaga kerja ini atau kartu kuning ini secara benar. Ketika mereka datang, mereka sudah siap dengan segala administrasinya. Oke. Persyaratannya bisa informasinya lebih mudah lewat aplikasi ini. Iya. Ini aplikasi yang dibikin khusus oleh Disnaker Kop UKM Pak? Iya. Dan dalam proses tahapan ya? Iya, dalam proses tahapan. Tapi sekarang ada nomor WA dulu agar supaya syarat-syarat yang sudah harus dilengkapi mereka sudah tahu. Kita sudah promosi lewat FB, media sosial, kita punya Instagram untuk tahu ini. Sehingga ketika mereka datang di sini, mereka sudah siap dengan berkasnya, karena berkas ini otomatis akan menjadi berkas online. Online ya. Ke pemerintah pusat lewat Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga mereka boleh tercatat sebagai calon pekerja. Oh, oke. Jadi selain mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan kartu kuning ini, Pak Ono fungsinya apa lagi Pak?